pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi Perkesit dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot, Tangerang. Pak kan tadi kan disebutkan bahwa ini sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk pencekalan. Apakah artinya keempat ini belum ditahan dan apa alasan penyidik masih belum menahan keempat tersangka itu? Kan baru saja penetapan tersangka. Kan baru saja penetapan tersangka. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi Mindik. Kemudian setelah tapi penyidik kita akan memanggil ya. Pak Dir, ini kan penetapan tersangka. Masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait 263. Kami melakukan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang masang pagar laut, bukan. Ini agar dibedakan rekan-rekan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja, rekan-rekan. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Di mana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan. Karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan mana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Ya. Pak Dir, kalau untuk empat tersangka ini kan dia 263 pemalsuan 263 ini, tapi untuk motifnya ini sudah disebutkan, jadi kenapa dia memalsukannya? Kalau kita berbicara motif saat ini kita terus mengembangkan, ya. Yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi tentang motif bagi mereka. Saya tidak saya jawab karena itu masih proses penyidikan. Kami melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar uangnya, yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Nah, tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui. Pak Dir. Mana?
Nah, penerima kuasa. Kami sampaikan tadi penerima kuasa itu yang menerima kuasa dari desa. Gimana? Yang 2 orang tadi itu yang penerima kuasa itu dari ATR atau BPN? Bukan. Ini dari notaris ya. Dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa. Ya itulah orangnya. Ya. Pak Dir, ini ada sempat melakukan penggeledahan di rumah Pak Kades, lalu di sana ada beberapa kayak kendaraan mobil dan segala macamnya. Apakah nanti juga bakal menyusut ke dugaan TPPU-nya nantinya? Kita lihat lebih lanjut ya. Kita lebih lanjut. Kami saat ini masih konsentrasi pada proses penyidikan pemalsuan. Ya. Kalau masalah TPPU kita akan kembangkan lebih lanjut. Dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang akan kita lihat lebih lanjut. Ya. Secepatnya. Kan kemarin di penggeledahan kemarin kan disebutkan ada penyitaan transaksi keuangan dan rekening. Nah itu udah ada update-nya nggak sih Pak Dir, berapa total rekening yang disita dan nilai rekening Belum yang ada. disita? Belum. Kades sama Sekdes ini udah diungkap belum? Siapa yang meminta mereka memalsukan? Nanti akan kita kembangkan. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa kami melakukan penyidikan secara profesional. Kita mulai dari ujungnya dulu, kita buktikan masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan itu adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang nyuruh, siapa yang menyiapkan, itulah yang kita bangun. Seperti yang diharapkan rekan-rekan ataupun masyarakat adalah penyidik Polri yang profesional. Ya. Bakal dipanggil nggak Pak nanti Pak dalam untuk apa? Dengannya. Gini, kita memeriksa terhadap sebuah perkara ataupun melaksanakan penyidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan-keterangan, baik itu saat ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka saat pemeriksaan saksi, tidak ada yang menyebut. Kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya, itu kan kami tidak bisa menjadi patokan. Karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya. Ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya disebut rekan-rekan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus manggil orang itu? Itu, ya. Pak Dir, berarti penyidikan ini nanti hanya akan berakhir di perkara pemalsuan saja atau akan juga didapatkan yang membuat pagar laut ini, Pak Dir? Negasinya, Pak Dir. Gini, pagar laut sudah ada domain penanganan lebih sendiri. Ya, domain penanganan sendiri terkait pagar laut itu kalau nggak salah di KKP sudah melaksanakan penyidikan. Kami kan berawal dari ditemukannya 2 SHGB. 2 SHGB. Sebetulnya 263 SHGB. 263 SHGB ini dihubungkan dengan pemasangan pagar laut kan tidak ada hubungannya. Karena kita mendapatkan pemalsuan di situ. Ya, Mas. Ya. Oh ya Pak, terkait dengan pertimbangan belum menahan Kades Kohot ini Pak, tadi kan kata Bapak itu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Mungkin ada pertimbangan lain Pak, soalnya kita lihat kemarin itu dia sempat menghilang. Jadi tersangka, gelar tersangkanya baru hari ini. Nah, kalau besok, kalau kemarin saya tahan, kira-kira penyidik salah bukan? Ya, kita tetap profesional di situ ya. Bapak kalau update soal pagar laut Bekasi kemarin ada pemeriksaan TRPN ya Pak. Selain itu ada pemanggilan lagi ya? Terima kasih. Kami sampaikan terkait perkembangan penanganan pagar laut yang di Bekasi,
seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi termasuk dari pihak pemohon. Sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut, proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, kita juga mendapatkan hal yang serupa, di mana dilakukan yang kami duga dilakukan oleh PT MAN dan PTCL, di mana lokasinya itu tidak di satu areal yang dilaporkan oleh BPN, tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan, baik itu keterangan, tadi pagi kami sudah berangkatkan tim, mungkin sampai beberapa hari ke depan, untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi, dan saat ini masih proses lidik. Kalau yang soal indikasi dugaan perbuatan serupa yang di Desa Urjaya, Pak? Yaitu hasil penyelidikan kita di Desa Hidup Jaya itu dilakukan, pemohonnya adalah PT MAN dan PTCL, di mana saat ini kita sedang melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP, sedang ngecek semua, dan ini berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Gitu. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada 3 pemohon, 3 pemohon yang saat kita melaksanakan pendalaman. 2 desa dalam 1 kecamatan, dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik-penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat Desa Kohot ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami, bahwa ini sudah timbul sertifikat, dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun ordinat, data ordinat yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan lebih lanjut. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, dan mari kita sama-sama mengawal penanganan. Ayo.